Pertama, disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hayatan thayyibah yang pertama itu rezeki yang halal. Jadi orang kalau kehidupannya diisi dengan rezeki yang halal, maka itulah hayatan thayyibah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tidak main-main, rezeki yang halal bagi sebagian orang dianggap sederhana. Tapi rupanya rezeki yang halal itulah sarana yang menjadikan seorang manusia dakwahnya diijabahi, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, doa-doa mereka mustajab, itu banyak kisah yang kita dapatkan karena berhati-hatinya orang-orang itu di dalam menjaga makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut mereka. Mereka pantang memasukkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, meskipun sesuap atau setetes, ke dalam perut mereka. Misalkan kita ambil contoh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Begitu mustajabnya Sa'ad bin Abi Waqqas doanya, sampai para sahabat sekalipun kagum dengan kehebatannya Sa'ad dari satu sisi ini. Beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasul kita Muhammad SAW. Sehingga suatu saat sekelompok sahabat datang ke tempatnya Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, wahai Sa'ad, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga doamu begitu mustajab? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menjawab, amalan saya sama dengan panjenengan semuanya. Panjenengannya adalah sahabat loh ya, bukan panjenengannya kita, bukan, tapi para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad mengatakan, hanya saja aku sangat berhati-hati di dalam memasukkan makanan dan minuman ke dalam perut, halal atau tidak, haram atau tidak. Yang kedua kisahnya Imam An-Nawawi rahimahullah misalkan. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau adalah qadhi di kota Damaskus. Satu saat Imam Nawawi rahimahullah berselisih pendapat dengan panglima perang yang menguasai Damaskus, namanya Zuhair Baibars. Zuhair ini punya pasukan 20.000 atau lebih. Imam Nawawi rahimahullah sendirian dalam urusan mengambil hartanya kaum muslimin. Imam Nawawi tidak setuju, intinya perselisihannya sangat keras. Sampai akhirnya Imam Nawawi rahimahullah memilih untuk meninggalkan Damaskus. Beliau tinggalkan jabatannya, balik ke wilayah beliau, kampung Nawa namanya. Kaum muslimin karena cintanya kepada Imam Nawawi rahimahullah tidak setuju. Maka kemudian mereka mendatangi Imam Nawawi rahimahullah meminta agar Imam Nawawi balik kembali ke Damaskus. Imam Nawawi menolak. Beliau mengatakan, kira-kira kalau bahasa kita, saya tidak akan balik ke Damaskus sampai Zuhair meninggal. Dan tidak lama begitu Imam Nawawi rahimahullah mengatakan sampai dia mati, maka Zuhair mati. Begitu tajamnya ucapan yang disampaikan Imam Nawawi. Kenapa? Salah satu hal yang menyebabkan doanya Imam Nawawi rahimahullah mustajab adalah warok, sifat hati-hati dalam urusan halal dan haram. Sampai disebutkan suatu saat pernah terjadi banjir besar di kota di kota Madinah. Sampai waktu itu tanah-tanah wakafnya kaum muslimin hilang patoknya. Sehingga kebun-kebun kurma yang diwakafkan oleh kaum muslimin di kota Madinah itu tidak diketahui rimbanya. Kenapa? Karena patoknya hilang, tercampur dengan tanahnya kaum muslimin. Apa yang dikerjakan Imam Nawawi rahimahullah? Sejak saat itu Imam Nawawi tidak pernah lagi mau menikmati kurma Madinah yang terkenal mahal, kualitasnya hebat, terkenal bagus. Kenapa? Karena beliau khawatir apabila kurma yang belum makan itu adalah kurma hasil dari tanah wakafnya kaum muslimin yang hilang. Satu itu. Jadi hayatan thayyibah adalah rezeki yang halal.